Oke, gue akan mengulas sedikit ya tentang yang lagi rame, yaitu tentang Jordi Amat yang katanya atau kabarnya akan bermain di klub Malaysia yaitu Johor Darul Takzim. Nah, kalau banyak kan yang bilang bagaimana menurut supporter-supporter yang ada di Indonesia dengan berita tersebut. Ya, kalau saya sebagai pecinta timnas tentu ini sangat menyayangkan dengan bergabungnya Jordi Amat ke JDT ya. Saya sebagai pecinta timnas itu sangat menyesalkan ya keputusan Jordi Amat bermain di JDT untuk musim depan kalau seandainya berita ini benar ya. Tapi kayaknya memang berita ini benar karena itu dikonfirmasi langsung oleh presiden dari JDT yaitu Tengku Sultan Ismail, kalau tidak salah ya, Ismail Ibrahim itu bilang sendiri di konferensi pers bahwa Jordi Amat akan bermain dengan JDT untuk musim depan. Jadi menurut saya ini sangat disayangkan ya, karena ya banyak juga yang pro kontra sih dengan bermainnya Jordi Amat ke JDT. Banyak yang bilang itu hak Jordi atau segala macam. Ya memang dari segi Jordi memang itu hak dia mau bermain di Liga Malaysia mau di Liga manapun itu hak Jordi, apalagi usianya juga sudah 30 tahun. Jadi hak dia, mungkin dia juga berpikir bahwa untuk di Eropa kalau untuk level top memang mungkin agak susah karena udah 30 tahun. Tapi sebenarnya kalau untuk di liga-liga yang lebih rendah ya, di Liga Eropa sebenarnya masih bisa Jordi Amat, masih, apalagi posisinya dia seorang defender ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak lari, yang penting bermain dengan visi dan ketenangan. Tapi sekali lagi ya, kita sebagai supporter hanya bisa mengkritik, hanya bisa memberi masukan atau saran. Kalau menurut saya ya sangat disayangkan sekali ya, dengan memang belum resmi dinaturalisasi, tapi kan itu udah berita dari bulan lalu bahkan ke tahun lalu yang akan bahwa timnas Indonesia ingin menaturalisasi Jordi Amat. Tapi dengan bergabungnya Jordi Amat di JDT itu menurut saya kayak sedikit sia-sia lah kita menaturalisasi Jordi Amat, karena dengan lu bermain di Liga Malaysia mungkin banyak juga yang bilang bahwa JDT klub profesional, dia udah fasilitas bagus, keuangan terjamin, stadion juga bagus, dia bermain juga di Liga Champion Asia. Ya memang kalau dari segi itu memang JDT salah satu klub yang profesional di Asia Tenggara khususnya, yaitu merupakan tim yang bagus, tim yang dikelola dengan manajemen yang bagus. Tapi bukan di situ, karena lawan-lawannya akan dihadapi Jordi Amat nanti seandainya dia main di JDT itu levelnya ya kurang lebih dengan Liga Indonesia sebenarnya, sama juga dengan tim-tim dari Liga Indonesia kurang lebih, bahkan dari segi manajemen klub di Malaysia ya, kalau selain JDT masih belum terlalu bagus lah. Berbeda dengan seandainya Jordi Amat tetap main di liga kayak Belgia, dia lawan-lawan yang dihadapi itu selevel dengan JDT semua, bahkan lebih bagus dari JDT. Itu yang akan dihadapi Jordi Amat setiap hari, setiap pekan pertandingan ya, dia akan ketemu lawan-lawan yang levelnya sama bahkan lebih bagus dari klubnya. Beda dengan kalau dia main di Liga Malaysia, dia lawan-lawan yang hadapi memang cupu-cupu semua. Lawannya bukan level untuk JDT sebenarnya ya. Jadi begitu jomplang. Jadi kalau untuk kualitas ya tetap pasti akan sedikit mengalami penurunan ya, karena lawan-lawan yang ada pun dengan lawan-lawan yang kurang bagus ya. Beda dengan kalau dia main di Liga Eropa. Itu yang menurut saya poinnya ya. Tapi kan banyak juga yang komentar bahwa JDT kan main di Liga Champion Asia, jadi lawan pun lebih kuat dari JDT. Ya benar, tapi kan itu bermain di Liga Champion Asia tuh berapa kali sih dalam satu musim? Paling 6 kali, itu pun kalau dia bisa lolos ke babak selanjutnya. Kalau seandainya dia cuman sampai di babak 16 besar, itu mungkin main cuman ya 7 atau 8 kali lah dalam semusim.
Itu kalau jumpa 7-8 kali dalam musim dengan lawan-lawan yang mungkin di atas JDT ya, memang seberapa mengaruh dengan Jordi Amat menurut saya. Itu tak ada pengaruhnya sama sekali. Beda dia kalau tetap main di Eropa, dia lawan-lawan dia selevel dengan JDT, bahkan lebih bagus, lebih kuat dari JDT. Itu lawannya, tapi setiap pekan ya. Itu menurut saya itu akan mengalami jelas penurunan sekali kualitas dari Jordi Amat. Itu pendapat saya ya, pendapat pribadi saya sendiri, bahwa sangat menyayangkan lah Jordi Amat bergabung dengan klub Liga Malaysia. Bukan berarti klub JDT ini tidak bagus ya, bagus. Cuman lawan-lawan yang akan dihadapi dia itu jauh banget levelnya, jauh banget. Akan sangat jauh levelnya dengan yang akan dia biasa hadapi di liga-liga Eropa. Ya kita ambil contoh Neymar lah. Neymar ketika dia pindah ke PSG itu jelas banget penurunan kualitas dia ya. Meskipun PSG jelas salah satu tim terkuat di Eropa ya, karena dimiliki oleh Sultan dari Qatar, jadi manajemen bagus, keuangan juga luar biasa, salah satu klub Sultan. Nah menurut saya setelah Neymar pindah dari Barcelona itu kita tidak menemukan lagi Neymar yang levelnya seperti Neymar yang selevel dengan di Barcelona. Jangankan dia akan menyamai levelnya Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, menyamai level dia yang ketika di Barcelona Neymar tidak sanggup. Belum sanggup sampai sekarang ini ya, menyamai level permainan dia ya, sehebat dia ketika main di Barcelona itu belum sanggup itu Neymar menurut saya ya, levelnya untuk sama lagi ke waktu dia main di Barcelona. Kenapa? Karena ya lawan-lawan yang dia ada di PSG itu lawannya cupu-cupu semua kalau di Liga Prancis. Beda dia ketika tetap di Barcelona ya, lawan-lawan dia ada lawan-lawan yang kuat semua. Rata-rata ya, kayak ada Real Madrid tentu yang satu tim terbesar, tim terkuat di dunia ya. Terus ada Atletico Madrid yang juga salah satu tim terkuat, ada Sevilla, ada Villarreal, ada Athletic Bilbao. Itu yang akan terus dihadapi Neymar setiap pekannya ya. Beda dengan dia ketika main di Paris, di PSG. Mungkin dari segi gaji jauh Neymar jauh bahkan, tapi Neymar tidak mampu menurut saya ya menyamai level ketika dia bermain di Barcelona. Padahal dari segi bakat Neymar itu merupakan salah satu pemain terbaik di dunia dari segi bakat ya. Bahkan menurut saya bakat Neymar itu bisa selevel dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Itu menurut saya ya, dari segi bakat Neymar tuh mampu untuk menyamai level dari Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo. Tapi sayangnya Neymar dengan bakat yang dimiliki sehebat itu tidak mampu menyamai level dari Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Jangankan untuk menyamai level Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, menyamai level permainan dia ketika waktu masih main di Barcelona aja Neymar masih belum sanggup selama dia main di Paris ya. Karena ya liganya tahu sendiri, setiap tahun meskipun ya ada sekali-sekali AS Monaco menjadi juara, kayak tahun lalu juga sekali-sekali Lille jadi juara, tapi itu apa ya, istilahnya kayak sedikit keberuntungan sih mereka bisa juara, gelar juara dari PSG ya. Itu menurut saya. Itulah kenapa menurut saya Jordi Amat sayang sekali kalau pindah ke Liga Malaysia. Ya kita bisa ambil contoh Neymar tadi lah. Tentu beda ya bermain di liga yang kompetitif dengan liga yang yang udah pasti lo raih setiap minggu ya gelar juaranya, setiap tahun ya gelar juaranya. Karena kalau di Liga Malaysia ya kayaknya udah auto juara lah JDT ya, tidak perlu terlalu banyak berkeringat karena memang cuman JDT klub satu-satunya yang secara finansial bagus, secara kekuatan tim bagus ya, fasilitas tim juga bagus, dan yang lain itu jomplang sekali ya, bahkan bisa dikatakan levelnya sama dengan klub-klub di Indonesia ya. Buat apa kalau lo masih mau melawan klub yang selevel dengan saya, ya mending lo rekrut dari pemain-pemain dari Indonesia. Meskipun Jordi Amat kalau menurut saya, kalau ukuran back itu masih dua level lah dari pemain-pemain yang ada di Indonesia. Tapi dengan nanti Jordi Amat bermain di JDT ya, saya rasa performanya juga akan menurun ya,
tidak akan sebagus ketika dia main di Eropa ya, dari segi dari segi penampilan nanti ya, dari segi performa terus jelas akan jauh menurun, karena level yang dilawan memang bukan level yang bagus ya, itu menurut opini saya. Tapi ya sekali lagi, keputusan itu semuanya hanya di tangan Jordi Amat. Saya selaku pecinta timnas ya hanya bisa mengkritik lah ya. Kita sebagai supporter bola yang cinta timnas ya bisanya cuma mengkritik, memberi masukan, tapi bukan menghujat ya, tapi mengkritik ya. Mungkin ada bagiannya lu bisanya cuma mengkritik ya. Kita sebagai pecinta timnas hanya bisa mengkritik supaya timnas bisa maju. Orang kita dikritik tiap hari itu tidak maju-maju timnasnya, apalagi tidak ada orang yang mau mengkritik timnas, makin mundur timnas kita kan gitu. Itu menurut pandangan saya. Jadi sekali lagi, kalau setuju atau tidak setuju ya dalam hati kecil jelas tidak setuju kalau dengan bergabungnya Jordi Amat ke JDT. Tapi sekali lagi, keputusan ada di tangan Jordi Amat, karena dia yang memiliki hak lah untuk bermain di mana, mau dapat exposure di mana. Tapi jelas mungkin menurut pandangan saya ya, Jordi Amat karena usianya sudah 30 tahun, jadi dia pun udah mikir ya, ngapain saya bermain di level tinggi kalau seandainya bermain di level yang biasa ya, tapi udah dapat banyak duit ya, karena memang usianya udah 30 tahun. Sepak bola itu kan usianya kan tidak panjang ya, usia karir dia ya. Mungkin sampai peak-peaknya ya umur 29-30 itu benar-benar peak lah. Nanti udah 30 lebih itu akan sedikit menurun ya, sampai umur 35 mungkin kebanyakan udah sebelum 35 bahkan itu banyak yang udah pensiun ya, karena udah banyak yang dibuang lah dari klub dari Eropa. Itu menurut saya sekali lagi setuju dengan ndaknya. Kalau saya opini pribadi, saya tidak setuju ya dengan bergabungnya Jordi Amat ke klub JDT ya. Tapi itu sekali lagi itu keputusan Jordi Amat. Mungkin nanti beberapa hari lagi mungkin akan ada ya komentar dari Sinteyong, pelatih dari timnas kita. Gimana? Kalau menurut saya ya Sinteyong kayaknya masih tetap menginginkan Jordi Amat untuk Piala Asia nanti. Menurut saya ya, pun banyak juga yang menyarankan bahwa ya lebih baik dibatalkan saja naturalisasi dari Jordi Amat ini. Tapi saya rasa ya kayaknya masih tetap dilanjutkan ya. Tapi kita juga tidak tahu nanti gimana keputusan dari Sinteyong tentang bergabungnya Jordi Amat ke JDT. Oke, mungkin cukup sekian komentar saya dari pecinta timnas Indonesia. Oke, thank you, salam sepak bola.